integrasi numerik. Pertama-tama, ada pengertian metode integrasi numerik, yang dimana metode integrasi numerik adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memberikan hasil dari pengintegralan yang tidak didapatkan secara analitik. Biasanya pendekatannya ini dengan menghitung luas daerah di bawah suatu kurva, suatu persamaan dengan batas tertentu. Atau metode integral numerik adalah cara menghitung nilai integral atau luas di bawah kurva tanpa menggunakan cara analitik, melainkan dengan pendekatan perhitungan. Misalnya, jika fungsi sulit diintegralkan secara simbolik dengan rumus biasa, maka kita bisa memperkirakan luas di bawah kurva dengan membaginya menjadi potongan kecil, misalnya persegi panjang atau trapesium, lalu menjumlahkan luasnya. Intinya, kita mengambil nilai integral secara numerik atau pendekatan menggunakan metode tertentu. Contoh metode yang biasanya dibahas ada 5, yaitu Riemann kiri, Riemann kanan, Riemann tengah, metode trapesium, dan Simpson rules. Di sini kita juga ada contoh soal, pembahasan soal, yang dimana soalnya itu adalah batas atas 2, batas bawah 0, X pangkat 2 ditambah 1 dx, menggunakan pembagian N sama dengan 4 atau 4 subinterval. Di sini kita diketahui fungsi atau fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 dan interval 0,2, jumlah subinterval N sama dengan 4. Lebar tiap subinterval sama dengan H2 dikurangi 0/4. Jadi interval dibagi jumlah subinterval sama dengan 0,5. Selanjutnya, di sini kita punya 5 titik di sumbu X, yaitu dari 0 sampai 2 dengan jarak 0,5 satuan. Kita lihat nilai fungsi fx0 sama dengan f0 sama dengan 1. Dan kedua ada fx1 sama dengan f0,5 1,25, karena dari sini. Kita lihat dari sini. Terus selanjutnya fx2 sama dengan f1 sama dengan 2. fx3 sama dengan f1,5 sama dengan 3,25. Terus yang kelima ada fx4 sama dengan f2 sama dengan 5. Data di atas ini, data ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung nilai pendekatan interval. Selanjutnya ada pertama, kita pakai metode Riemann kiri, artinya kita ambil nilai fungsi dari titik paling kiri setiap subinterval dengan rumus L sama dengan H dikali fx0 ditambah fx1 ditambah fx2 ditambah fx3. Tadi kita diketahui dari sini nilai fungsi, maka kita masukkan 0,5 dikali 1 ditambah 1,25 ditambah 2 ditambah 3,25 adalah 0,5 dikali 7,5. Jadi hasil pendekatan interval dengan Riemann kiri adalah 3,75.
Terus selanjutnya kedua ada Riemann kanan. R sama dengan H dikali Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 ditambah Fx4. 0,5 dikali 1,25 ditambah 2 ditambah 3,25 ditambah 5 yang hasilnya 11,5 dikali 0,5 hasilnya 5,75. Jadi hasil pendekatan integralnya dengan metode Riemann kanan adalah 5,75. Terus selanjutnya ada Riemann tengah. Untuk metode Riemann tengah, kita ambil nilai fungsi di titik tengah tiap subinterval yang tadi ya. Jadi titik tengah tiap subinterval X sama dengan 0,25, 0,75, 1,25, dan 1,75. Jadi F 0,25 sama dengan 1,0625. F 0,75 sama dengan 1,5625. F 1,25 sama dengan 2,5625 dan F 1,75 sama dengan 4,0625. Rumusnya M sama dengan H dikali F 0,25 ditambah F 0,275 ditambah F 1,25 ditambah F 1,75 sama dengan 0,5 dikali 1,0625 ditambah 1,5625 ditambah 2,5625 ditambah 4,0625 hasilnya 9,25 dikali 0,5 hasilnya adalah 4,625. Selanjutnya ada trapesium. Kita gunakan rumus trapesium, yaitu T sama dengan 1/2 dikali Fx0 ditambah 2Fx1 ditambah 2Fx2 ditambah 2Fx3. Kita lihat di sini T sama dengan 0,25 dikali 1 ditambah 2 kali 1,25 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3,25 ditambah 5. Jadi hasilnya 19. Kita kalikan dengan 0,25. Jadi hasilnya 4,75. Selanjutnya ada Simpson Rules. S sama dengan 0,5 per 3 kali 1 ditambah 4 dikali 1,25 ditambah 2 kali 2 ditambah 4 kali 3,25 ditambah 5 yang hasilnya 4,6667. Nah, setelah kita menghitung nilai pendekatan menggunakan metode kelima tadi, yang Riemann kiri, kanan, tengah, trapesium, dan Simpson Rules, sekarang kita cari nilai eksak atau nilai sebenarnya dari interval fungsi dari 0 sampai 2. Nah, tadi soalnya batas atas 2 dan batas bawah 0, X pangkat 2 ditambah 1 dx. Jadi X pangkat 3 per 3 ditambah X
pangkat batas atas 2 dan batas bawah 0 sama dengan 8/3 ditambah 2. Jadi hasilnya 14/3. Kita sederhanakan menjadi koma adalah 4,6667. Kita buat tabel. Jadi kesimpulan hasil aproksimasinya, metode riemann kiri 3,75, riemann kanan 5,75, riemann tengah 4,625, trapesium 4,75, Simpson rules 46667, dan nilai eksaknya 4,6667. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat bahwa metode Simpson memberi hasil paling akurat dibanding metode lainnya. Sekian dari pemaparan materi di PPT kali ini. Terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini aku mau ngelanjutin gimana sih cara untuk pengaplikasiannya ke dalam GeoGebra. Nah, jadi di sini kalian bisa buka GeoGebra-nya untuk di laptop ya. Di Google Chrome kalian tinggal pilih nih ada GeoGebra Classic ya. Nah, terus kita kan sudah punya fungsinya tadi ya. Nah, kita masukkan ke sini fungsinya. Untuk fungsinya itu kan fx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Nah, di sini udah kelihatan nih untuk fungsi fx x pangkat 2 plus 1 nih langkungannya kan sudah kelihatan. Nah, lanjut nih, kita akan memasukkan batas bawahnya dulu. Nah, untuk batas bawahnya itu kita simbolkan dengan A ya, itu 0. Dan untuk batas atasnya itu 2 ya. Nah, untuk jumlah subintervalnya itu n sama dengan 4 ya, seperti yang di soal tadi. Nah, setelah itu sebelum kita menghitung kayak riemann kiri, riemann kanan, riemann tengah, terus kayak metode yang trapesium, yang Simpsons, itu kita coba kan menghitung si H-nya, yaitu atau kayak panjang intervalnya. H-nya itu H sama dengan rumusnya itu tuh batas atas dikurangi sama batas bawah lalu dibagi dengan jumlah subintervalnya, berarti 2 dikurang 0 dibagi 4. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya, langsung muncul teman-teman di sini. Hasilnya itu 1/2 atau 0,5 ya. Nah, lanjut kita akan mencari riemann kanan. Nah, untuk mencari riemann kanan ini kita akan coba di dalam GeoGebra ya. Apakah hasilnya bakal sama dengan perhitungan manual atau tidak? Nah, kita simbolkan dengan C sama dengan jumlah bawah. Nah, teman-teman bisa ikutin cara seperti ini ya, salah-salah. F-nya itu bisa kalian pakai misal A, B, N. Nah, kalian bisa juga seperti ini ya. Atau kalian bisa langsung menggunakan angka kayak semisal F, 0, 2, 4 ya. Nanti dia bakal sama aja kok. Nah, di sini dia tuh bakal langsung muncul hasilnya. Nah, seperti yang kita tahu atau yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, ini tuh hasilnya 3,75 itu sama. Dan di sini langsung muncul nih untuk diagramnya nih tuh.
Nah, karena kan ini kan mencari remain kanan kan. Nah, jadi untuk remain kanannya ini nih, berarti yang sebelah sini. Ini yang celah-celah ini ya, teman-teman. Nah, lanjut nih kita akan cari untuk remain kiri. Nah, untuk remain kiri kita anggap aja sebagai ide ya. Nah, untuk dimasukkan ke dalam GeoGebra itu kita tulis jumlah atas ya. Kita menggunakan jumlah atas. Nah, sama seperti yang remain kanan tadi, itu F sama dengan A, B, N. Nah, dia langsung muncul nih, hasilnya 5,75. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini muncul nih, karena untuk remain kiri itu tuh, dia setelah kurva yang yang seperti huruf U ini. Nah, ininya ya. Nah, lanjut setelah kita sudah mengetahui remain kanan dan remain kiri, kita akan mencari untuk remain tengah ya. Nah, untuk remain tengah ini tuh agak sedikit berbeda dengan remain kanan dan kiri, karena kita harus mencari titik tengahnya dulu, kita harus mencari nilai tengahnya dulu gitu. Nah, pertama kita akan mencari titik tengahnya dulu ya. Nah, untuk itu kita tulis dulu list tengah. Kita tulis barisan itu A plus I ditambah 0,5 dikali, ini kita pakai per dulu, ini B dikurangi A per N, koma I koma 0, N dikurang 1. Nah, itu dia langsung muncul kan untuk kita untuk mencari titik tengahnya terlebih dahulu kan. Nah, lanjut kita akan mencari nih nilai dari titik tengah. Nah, kita akan selanjutnya mencari nilai dari titik tengah tersebut nih. Kita akan menggunakan ini. Nah, nih kalian bisa baca nih dari sini. Sorry. Nah, ini kayak gini ya guys nih. Nah, untuk ini kan sudah ketemu nih, dia langsung muncul kan untuk nilai untuk nilai titik tengah sama nilainya nih, ini yang ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari untuk si remain tengah tersebut ya. Nah, untuk remain tengah nih kita ketik nih di sini. Remain tengah itu rumusnya B dikurang A per N. Jumlah list nilai. Nah, kita lihat nih. Nah, langsung ketemu kan untuk jumlah
ini jumlah untuk kiriman tengahnya. Nah, di sini tuh sebenarnya ada perbedaan nilai untuk di riemann tengah ini, karena kalau untuk di GeoGebra ini tuh dia dibulatkan ke angka ke 2 desimal. Jadi yang tadinya itu harusnya hasilnya 6,25 itu dibulatkan menjadi tadinya kan harusnya 4,625, tetapi untuk GeoGebra ini tuh dibulatkan ke 2 desimal menjadi 4,63 seperti itu. Nah, lalu setelah kita sudah mencari riemann tengah, kita masih ada nih metode namanya metode trapesium ya guys. Nah, untuk untuk riemann tengah ini tuh dia biasanya untuk di yang grafik ini tuh ada di tengah-tengah ini guys, nih di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode trapesium. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai dari untuk mencari nilai dari X mungkin ya. Nah, untuk cara menghitungnya itu tuh kita cuma butuh nilai batas bawah ditambah I dikali H. Nah, ini sudah munculkan hasilnya itu dari kita untuk mencari si list X-nya ini atau nilai X-nya ini tuh ada 0, 0,5, 1, 1,5, dan 2. Atau mungkin ini bisa disebut juga titik tengah dari X0, X1, X2, X3, dan X4 itu. Karena jika dihitung manual mungkin ya dia jika misal kalau 0 mah tetap 0 kan, tapi kalau 1 dibagi 2 itu hasilnya 0,5 kan. Nah, untuk 2 dibagi 2 itu kan 1, 3 dibagi 2 itu 1,5, 4 dibagi 2 itu 2. Nah, ini sudah terbukti ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik tengah dari hasil yang X tadi. Untuk titik tengah yang pertama tuh kita sebutnya dengan X ya. Nah, untuk titik yang kedua itu kita sebutnya dengan Y. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik tengahnya lagi untuk dari yang X tadi. Nah, ini sudah ketemu kan hasilnya nih. Nah, lalu kita akan lanjut setelah sudah diketahui nih hasilnya untuk mencari metode trapesium tadi, karena kan kita awalnya akan mencari nilai trapesium tapi memerlukan beberapa langkah. Nah, ini agak dikesinian dulu ya berarti, karena ini emang lumayan agak panjang gitu. Nah, ini berarti sudah diketahui kan untuk metode trapesium itu 19/4 atau hasilnya 4,75. Dan ini terbukti juga dengan hitung manual, karena di hitung manualnya juga kalau tidak salah hasilnya sama ya. Nah, selanjutnya setelah kita mencari dengan metode trapesium, kita akan mencari menggunakan metode Simpson's rules atau metode parabolik lah ya. Mohon maaf kalau agak belepotan ngomongnya gitu.
Nah, aturan parabolik ini tuh biasanya dia bisa saja mendekati nilai eksak dari fungsi tersebut gitu. Nah, untuk nilai eksak yang tadi sudah kita ketahui itu tuh ada di 4,6667 ya kalau tidak salah. Nah, kita akan cari nih menggunakan GeoGebra untuk nilai yang aturan parabolik ini. Nah, sebenarnya agak panjang ya. Ini kita langsung salin aja. Ini agak panjang ya. Ini udah didapat hasilnya 14,3 atau kita dalam desimalkan itu menjadi 4,67. Yang dimana yang sudah saya katakan tadi itu memang nilainya itu hampir mendekati eksak gitu ya. Nah, setelah kita dimasukkannya itu, ini adalah rumusnya ya teman-teman. Ini ada H/3 elemen lisi, 1 ditambah 4 jumlah barisan elemen lisi, I, 2, N, 2 plus 2 jumlah barisan elemen lisi, I, 3, N-1, 2 plus elemen lisi, N plus 1 ya. Nah, ini sudah didapatkan tadi hasilnya dalam bentuk desimal itu 4,67 yang dimana nilai eksak yang sudah kita ketahui dari awal itu tuh dia ada di 4,6667. Jadi ini aturan parabolik ini berarti betul ya, dia akan mendekati nilai eksak. Nah, mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi atau penjelasan pada pengaplikasian di GeoGebra ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bicara saya atau agak belibet gitu ya. Mohon dimaafkan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.